rangkuman dari yang sudah saya kasih satu semester kemarin yang akan berakhir seminggu lagi. Terus karena materinya nggak terlalu banyak, ntar saya kasih sekalian contoh-contoh implementasinya di project, karena kebetulan ini adalah pengalaman saya pertama langsung ngajar di studio. Sebelumnya saya full praktisi, jadi banyak penemuan-penemuan baru dan pemikiran-pemikiran baru yang akhirnya saya coba saya coba saringkan tuh, saya coba sharing di studio saya. Berhasil atau tidaknya kita lihat nanti tanggal 9 ya. Hari ini aja masih banyak yang labil, bimbang dan berubah-ubah. Karena memang yang saya ajarkan itu adalah sesuatu yang tidak ada batasnya. Intinya adalah begini, bahwa yang saya lihat selama ini, kalau kita kuliah sampai kerja pun arsitek selalu didondir sama yang namanya data. Jadi data itu dewa gitu ya. Semua udah jago lah pasti, ukuran koridor berapa, tinggi plafon berapa dan sebagainya. Tapi saya rasa ada yang sering dilupakan adalah imajinasi dan intuisi. Padahal itu adalah hal yang penting. Nah, daripada bosan dengerin saya ngomong terus, mendingan lihat gambar ya. Ini kalau yang sudah ikut unit saya semester kemarin udah pada lihat semua, cuman yang lain kayaknya belum. Ini image yang menarik dari Anapo Valley di Sicily di tahun 1000 before Christ, sebelum Masehi. Nggak bisa ngebayangin sih berapa lamanya itu ya. Jadi saya cuma mau nunjukin ada kotak-kotak kecil gitu ya, yang sangat grafis sekali, tapi sebenarnya ini adalah rumah-rumah dulu, tempat dia berlindung gitu ya. Jadi dia membuka gua terus berlindung. Waktu itu dia udah mulai membuka kayak semacam settlement gitu. Ini satu contoh. Terus kemudian ini ada settlement yang menarik di Tumpuan. Itu karena suka ada badai badai pasir ya, badai kuning gitu, sehingga terus rumah-rumahnya waktu itu dibikin dia submerge di bawah padang pasir. Terus ini ada tangga-tangganya gitu ya. Itu menurut saya sangat imajinatif sekali ya. Tapi ini juga contoh yang menarik bagaimana intuisi mereka buat survive membuat mereka memiliki tempat-tempat hunian seperti ini. Terus yang ini juga contoh yang menarik. Ini tuh adalah, kalau nggak salah disebut sebagai apartemen pertama gitu ya. Jadi bukan dibangun tapi dipahat di batu-batu. Waktu itu yang tinggal sebenarnya para biarawan gitu ya. Nah, ini juga sesuatu yang intuitif. Mereka melihat sesuatu yang tinggi, terus kemudian diukir, terus tinggal di dalamnya. Kalau tadi yang di padang pasir mereka menggali, tinggal di dalamnya. Terus yang di sisi tadi ada bukit-bukit, mereka tinggal di dalamnya. Nah, ini yang saya bilang sebenarnya ini intuisi gitu ya. Sesuatu yang kita lupa. Intuisi itu apa? Kalau yang niat nyari di Wikipedia, Google, itu ada hubungannya sama sebenarnya perenungan, pemikiran, dan itu kita dapat, sudah pernah kita alami. Ini konsepsi arsitektur yang sederhana. Ini dari Vitruvius. Jadi ada namanya stability, ada utility, ada attractiveness. Artinya kalau sebuah arsitektur itu sudah pasti harus stabil, ada unsur struktur dan kekuatan. Dia harus utility, dia harus punya fungsi, dan dia harus atraktif. Artinya dia punya tampilan yang bisa menjadikan dia untuk menyampaikan pesan. Dari sini sebenarnya saya mau ada beberapa awal ya. Apakah ini arsitektur? Itu bukan ya, karena dia hanya berusaha mencari tempat bernaung, berteduh. Tapi pada skala yang lebih dini, pada saat orang mulai mencari gua-gua untuk tinggal di dalamnya gitu ya. Apakah ini arsitektur? Bukan juga ya, karena dia hanya bernaung di dalam gua ini dari gejala alam yang mengganggunya. Tapi pada saat kemudian mereka ingin menyampaikan sesuatu, mereka ingin menggambarkan apa yang dilihat di luar, mereka ingin membuat artificial environment gitu ya. Mereka mulai menggambar di dalam gua-gua itu. Ini sudah mulai menjadi arsitektur karena pada saat ini mereka mulai punya pesan tertentu di tempat tinggalnya. Pesannya apa? Kalau ini sederhana, mungkin pesannya mereka ingin menggambarkan berapa Buddha yang mereka punya.
kayak gitu aja gitu. Jadi dari yang sederhana ini kemudian timbullah arsitektur yang lebih kompleks, tapi intinya lagi-lagi balik lagi bahwa intuisi mereka ingin menampilkan apa yang mereka lihat di alam dan sebagainya. Ini cerita saya masih agak panjang ya sebelum kita nyampe ke intinya. Sehingga terus apa bedanya imajinasi sama intuisi? Saya juga nggak ngerti. Ada bedanya enggak sebenarnya? Karena balik lagi ke image-image ini ya. Ini kalau menurut saya ini sebenarnya sangat imajinatif ya, ada villa di atas sana, terus di bawahnya itu benar-benar batu dan sebagainya. Dan ini ceritanya dulu orang hanya bisa naik ke sana dengan keranjang yang dikerek gitu ya, karena belum ada lift. Imajinatif sekali, tapi sebenarnya secara intuitif mereka membangun ini karena apa? Untuk pertahanan diri. Jadi musuhnya ceritanya kalau nggak dikerek sama keranjang tuh nggak bisa naik gitu ya, sehingga lagi-lagi imajinasi atau intuisi batasnya sangat tipis gitu. Atau ini Dogon Settlement di Timbuktu, perhatikan orangnya skalanya segini ya, orangnya skalanya segitu, terus pemukimannya sedemikian besar dan dia dibangun hampir di balik kemiringan bukit batu begitu ya. Ini sangat imajinatif sekali bentuk-bentuknya dan sebagainya. Tapi lagi-lagi ini intuisi yang bicara gitu, karena mereka berusaha bersembunyi dari gempuran gejala alam yang ada di luar itu, sehingga mereka bersembunyi di balik bukit-bukit batu itu. Nah, ini rumah Ricardo Legorreta. Imajinasi atau intuisi? Lagi-lagi pertanyaan yang selalu bolak-balik gitu ya. Sehingga pada akhirnya pada saat kita berproses dalam sebuah dalam sebuah proses arsitektur itu, saya menganggap bahwa yang namanya intuisi dan imajinasi itu adalah satu proses yang berjalan terus gitu ya. Kita selalu memakai intuisi kita untuk menggunakan imajinasi, untuk menghasilkan imajinasi yang akan kita gunakan untuk menghasilkan produk yang kita hasilkan. Nah, sekarang saya mulai dengan image ini. Kenapa saya mulai dengan image ini? Karena saya merasa bahwa setiap orang punya latar belakang yang berbeda-beda. Kalau mau ngomong intuisi, kita berarti ngomong latar belakang pribadi. Karena objeknya ini unit saya paling deket deh. Saya mau ngomongin latar belakang saya. Kenapa? Ada yang tahu ini apa? Jadi ini apa? Iya, kayaknya lebih tahu Pak. Saya nggak tahu. Ini tuh sebenarnya ganjel pintu di rumah saya di Salatiga. Jadi waktu kecil saya tinggal di sebuah rumah ya, rumah Belanda gitu ya. Terus ini di depan pintu itu ada ini tuh kayak sebenarnya kayak kincir gitu ya. Dan ini adalah tempat saya favorit untuk berpegangan gitu ya. Ini intermezzo dikit. Jadi kalau saya setiap hari Kamis saya selalu pegangan di situ, deg-degan nunggu guru ngaji saya datang gitu ya. Kalau guru ngaji saya datang, saya deg-degan, saya pasti pegang erat-erat karena saya paling takut sama guru ngaji saya. Sampai sekarang saya nggak bisa ngaji, walaupun udah bertahun-tahun disuruh ngaji. Tapi kalau ternyata dia sampai jam 4 dia nggak datang, terus saya senang banget, terus saya puter, terus saya lari main ke jalan gitu. Jadi memori tentang ini tuh saya ingat banget, saya masih ingat dinginnya si besi itu, saya masih ingat itu ada coakan di situ, itu tempat jadi saya begitu dan seterusnya. Nah, ini yang saya berusaha gali di unit saya kemarin. Pertanyaan pertama saya adalah pengalaman apa yang membuat kalian bahagia? Itu sesuatu yang sederhana, yang semua orang pasti punya gitu ya. Tapi masalahnya tidak ada yang pernah menanyakan, sehingga tidak pernah ada yang bisa mengutarakan gitu ya. Ternyata ada yang punya pengalaman menarik dengan sofa, misalnya Gaby gitu ya. Sama dengan saya punya pengalaman menarik dengan ini. Ada yang punya pengalaman menarik dengan keluarganya, itu Sheila dan sebagainya, yang itu saya formulasikan menjadi sesuatu dasar untuk mereka nanti pada saat berkarya ada personal imprint-nya. Nah, balik lagi ke sini, ke rumah ini. Kemudian saya mengingat-ingat apa yang kira-kira menjadi pengalaman saya yang menjadikan saya sekarang punya fetish yang begitu dalam. Nanti karya-karya saya tunjukin gitu ya. Saya suka banget sama namanya lorong. Saya punya fetish dengan tangga, saya punya fetish dengan koridor dan sebagainya. Dalamnya ini tahun 76. Ini intermezzo dikit.
Jadi zaman dulu kalau minum Fanta harus dipoto karena setahun sekali. Cuman pas lebaran doang, jadi harus dipoto, diabadikan. Tapi sebenarnya mau saya tunjukin ini, jadi rumah saya zaman dulu itu terdiri dari sebuah koridor yang panjang, dan itu adalah pengalaman yang selalu saya ingat, gitu ya. Dulu kalau malam saya ingat, saya mau pengen ke belakang, gitu, pengen pipis, gitu. Terus begitu bangun, saya harus jalan di sebelah kanan saya ada kerikil yang becek, sebelah kiri ada kandang ayam, terus sebelah kiri ada sumur, jauh banget. Begitu nyampe di WC-nya udah nggak kepengen ngapa-ngapain lagi gitu. Dan itu menjadi pengalaman yang selalu saya ingat. Dan good or bad itu pengalaman yang selalu saya ingat. Kenapa? Karena lorong-lorong itu menjadi sesuatu yang sangat menarik sampai sekarang buat saya, dan itu menjadi sesuatu yang sangat selalu saya bawa kemana-mana. Sehingga bagaimana intuisi itu akhirnya kita kembangkan menjadi arsitektur. Sebenarnya kayak mimpi sih ya. Artinya itu tadi, tidak semua orang bisa mengutarakan apa sih yang membuat dia seperti sekarang gitu. Karena memang mungkin tidak semua orang bisa melihat, tidak semua orang bisa merasakan apa yang dialaminya dulu. Padahal menurut saya itu sebenarnya semudah kita mimpi gitu ya. Kalau kita mimpi itu kadang-kadang bisa dipesan gitu, nanti malam kita mau mimpi apa, pasti malamnya kita akan mimpi seperti yang diinginkan. Kalau nggak percaya coba nanti malam. Itu sama seperti kayak menggali record yang lama di otak kita untuk diputar lagi menjadi record yang lain. Karena pada dasarnya kalau sebuah karya arsitektur itu mau dibilang sempurna, kalaupun ada gitu ya, harus mengalami 3 proses ini. Ada yang namanya data analisis, ada yang namanya intuitive eksperimen, ada yang namanya strategic thinking. Dan kalau kemudian mulai ditanyakan mulainya dari mana, nggak ada mulainya, semuanya siklus gitu. Dan itu lagi-lagi tergantung pada masing-masing orang. Kalau orang yang sangat pragmatis, mungkin dia akan mulai dari data. Dan itu yang diajarkan biasanya di perkuliahan. Sehingga kadang-kadang yang dihasilkan oleh kuliah kita bukan arsitek, tapi adalah programmer. Gitu. Programmer, kenapa saya bilang programmer? Karena kuat banget data analisisnya, tapi nggak pernah dipakai intuitive eksperimennya. Dan itu yang saya ingin tampilkan di unit saya yang sekarang ini. Sehingga kalau kalian nanya ke Gaby, ke Eca, ke Iyo dan sebagainya, saya tidak pernah peduli dengan ukuran ruang mereka, mau ketinggiannya berapa dan sebagainya. Tapi saya pengen tahu apa yang membuat mereka menghasilkan bentuk-bentuk seperti itu. Karena menurut saya, sebelum kita terlambat, sebelum nanti kalian keluar dari sini dan kalian tidak pernah mengalami itu, mendingan sekarang dialami gitu. Dan untuk data, saya pikir ada orang lain yang lebih kompeten mengajarkannya. Begitu aja. Sehingga dari proses ini gitu ya, berputar gitu, saya berharap nanti pada suatu titik ada keseimbangan antara intuitif dan data, dan itu yang namanya arsitek gitu. Kalau kalian masih hanya bisa berbicara tentang data, nah itu kalian baru jadi programmer. Dan janganlah menjadi programmer, jadilah arsitek, namanya juga arsitektur UPH, ya kan gitu.